Ada yang punya rencana mau beli iPhone 14 Pro atau Pro Max karena harganya yang sudah turun? Atau nunggu 1 bulan lagi untuk mutusin mending beli iPhone 14 Pro atau Pro Max? Atau sekalian aja beli iPhone 15 Pro? Sekedar informasi aja, dari rumor yang berseliweran di jagat maya, harga iPhone 15 Pro dan Pro Max itu bakal lebih mahal. Untuk iPhone 15 Pro diperkirakan naik 100 US dollar, jadi harganya 1099 US dollar. Sedangkan iPhone 15 Pro Max naik 200 dolar, jadi harganya diperkirakan 1299 US dollar. Berarti kemungkinan harganya ketika masuk ke Indonesia itu di kisaran 22 jutaan untuk yang Pro, sedangkan yang Pro Max itu 25 jutaan untuk versi terendah. Tapi ini masih sebatas rumor ya, karena memang iPhone 15 Pro itu dapat banyak upgrade, salah satunya periscope lens untuk yang seri Pro Max. Balik lagi, ini masih sebatas rumor. Harga iPhone 14 Pro di reseller resmi Indonesia itu sekarang sudah turun di harga mulai dari 18 juta ya, dari yang sebelumnya 20 juta. Sedangkan yang 14 Pro Max itu sekarang harganya mulai dari 20 juta, dari yang awalnya 22 juta. Oke, bagi kalian yang mau beli iPhone 14 Pro atau Pro Max tahun ini, kalian bisa tonton video ini sampai selesai sebagai gambaran seperti apa sih performa iPhone 14 Pro atau Pro Max ini. Apa worth it beli iPhone dengan harga segitu? Atau mending beli iPhone 13 Pro aja yang harganya lebih murah 1 jutaan. Tapi sebelumnya, kalau kalian subscribe channel ini dan like videonya, saya berterima kasih banget sama kalian karena sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Pertama kita ngomongin Dynamic Island dulu ya, karena fitur ini baru pertama kalinya diimplementasikan khusus pada iPhone 14 Pro dan Pro Max saja. Dan berhubung orang sudah jenuh ya lihat notch pada iPhone sejak dari iPhone X tahun 2017 lalu, Dynamic Island ini hype banget. Banyak orang beli iPhone varian Pro atau Pro Max hanya karena fitur ini. Salah satunya saya sendiri. Terlebih lagi, animasi pada saat Dynamic Island itu melakukan transisi yang halus dan intuitif, awal-awal lihatnya itu kagum aja ya. Dan setelah beberapa bulan, saya pribadi sudah nggak pernah memperhatikan Dynamic Island lagi. Rasanya ya sudah biasa aja, bahkan sudah nggak notice lagi kalau iPhone ini punya Dynamic Island. Sampai sekarang belum banyak aplikasi yang memanfaatkan fitur Dynamic Island ini untuk notifikasi. Tapi itu wajar ya, karena kan baru iPhone 14 Pro dan Pro Max aja yang pakai Dynamic Island. Sisanya masih pada pakai notch. Bagusnya, semua iPhone keluaran tahun ini nanti, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan Pro Max itu bakal pakai Dynamic Island semua. Jadi, saya masih optimis kalau kedepannya bakal banyak aplikasi yang memanfaatkan fitur Dynamic Island ini. Berikutnya, soal baterai. Saya pribadi upgrade dari iPhone 11 Pro Max ke iPhone 14 Pro Max. Jadi justru saya ngerasain banget adanya perbedaan yang signifikan untuk daya tahan baterai pada iPhone 14 Pro Max ini. Karena kan kebanyakan dari kita itu nunggu 2, 3, sampai 5 tahun sebelum akhirnya kita upgrade ke iPhone terbaru. Tapi kalau dari sudut pandang para tech YouTuber, daya tahan baterai iPhone 14 Pro dan Pro Max itu tidak sebagus iPhone 13 Pro dan Pro Max. Tapi ya nggak jelek-jelek banget ya. Terlebih lagi Apple juga memperbaiki masalah itu dengan upgrade software sana-sini. Yang saya rasakan, setelah install software update, performa baterainya itu lebih baik dibandingkan waktu pertama kali saya beli. Dan kebetulan, saya juga beli iPhone ini di hari pertama perilisan iPhone 14 lineups di Indonesia November tahun lalu. Dan setelah hampir 1 tahun, performa baterai saya mengalami penurunan jadi 96%. Yang mana menurut saya, itu masih wajar. Mengingat saya sering streaming musik berjam-jam, lihat YouTube berjam-jam, dan sering banget pakai kameranya untuk video recording. Seperti yang sedang saya lakukan ini. Saya merekam video ini dengan iPhone 14 Pro Max saya. Fitur berikutnya yang nggak ada di varian 14 biasa dan iPhone sebelumnya, yaitu Always On Display. Waktu awal-awal sih orang-orang pada protes ya dengan Always On Display versinya Apple, yang hanya meredupkan layarnya sampai 1 Hz. Ada yang bilang masih terlalu terang lah, bikin baterai boros lah, sampai akhirnya Apple merilis software update untuk Always On Display, di mana akhirnya kita bisa menonaktifkan wallpaper dan hanya menampilkan jam, widget, dan notifikasi saja. Dan itu game changing banget, karena akhirnya kita punya pilihan untuk meredupkan wallpapernya atau hanya menampilkan yang penting-penting saja saat screen-nya mati. Dan jujur nih ya, waktu awal-awal kalau mau flexing ke teman-teman atau datang ke acara-acara,
itu saya aktifin wallpaper always on display-nya. Dan kalau sudah selesai acaranya, itu saya matikan lagi wallpaper di always on display-nya untuk menghemat baterai. Tapi memang dari awal saya selalu aktifin always on display pada iPhone 14 Pro Max saya. Karena selain saya memang butuh lihat notifikasi saat iPhone-nya terkunci, kita juga beli iPhone ini kan karena pengen menikmati fitur barunya. Kalau beli iPhone 14 Pro atau Pro Max lalu always on display-nya dimatikan supaya menghemat baterai, kenapa nggak beli iPhone 13 Pro atau Pro Max aja yang harganya lebih murah? Berikutnya, kamera. Akhirnya iPhone dapat upgrade sensor kamera utamanya jadi 48 megapiksel yang jarang banget saya pakai. Saya selalu setting resolusinya itu di 12 megapiksel karena hasil dari 12 megapiksel aja udah luar biasa bagusnya. Tapi ada beberapa momen di mana saya pakai juga 48 megapiksel ini. Saat saya ada kerjaan ambil gambar atau foto properti di Bali dan saya edit fotonya sesuai dengan kemauan klien. Jadi walaupun sensor 48 megapiksel itu jarang banget saya pakai karena kapasitas filenya yang sampai 70 megabyte untuk satu foto saja. Tapi dengan adanya sensor besar ini, setidaknya saya punya pilihan kapan waktunya saya ambil dengan 12 megapiksel dan kapan waktunya saya memanfaatkan sensor 48 megapiksel pada iPhone ini. Fitur perekaman ProRes juga nggak pernah saya pakai karena merekam video dengan 4K 60 fps aja hasilnya sudah sangat lebih dari cukup untuk kebutuhan creating konten saya. Selain itu juga hasil video dari perekaman ProRes itu memorinya gede banget ya, bikin kinerja video editing jadi lebih berat. Untuk saya pribadi sebagai content creator Aries on the Run dan Aries on Tech Talk, kualitas perekaman pada iPhone 14 Pro Max ini sangat memenuhi kebutuhan saya. Saya pribadi jarang banget pakai cinematic mode karena video biasa aja kualitasnya sudah sebagus itu. Sampai akhirnya saat bulan Juni kemarin saya liburan naik cruise ship Royal Caribbean Spectrum of the Seas, saya nggak sengaja merekam diri saya dengan cinematic mode dan hasilnya benar-benar cinematic. Justru fitur terbarunya yaitu action mode saya nggak pernah pakai. Kenapa? Karena tanpa action mode aja hasil videonya itu sudah stabil banget. Kadang saya merekam video dengan tangan yang shaky. Saya kira hasilnya bakal goyang-goyang ya. Dan saat saya lihat hasilnya ternyata stabil banget. Jadi saya bersyukur banget memutuskan beli iPhone 14 Pro Max ini tanpa harus menunggu 1 tahun lagi untuk beli iPhone 15 Pro waktu itu. Karena saya kan butuhnya saat itu juga. Dan sedikit pun saya nggak menyesal dengan pilihan saya. Cuma keluhannya satu sih, sinyalnya. Dan ini penyakitnya iPhone dari zaman baheula ya. Karena saya sudah pakai iPhone dari tahun 2012. Jadi kalau kita pergi ke tempat lain, misalnya dari Ubud ke Kuta, itu kadang ketika kita buka aplikasi seperti WhatsApp, loadingnya itu lama banget, bahkan kadang gagal membuka karena nggak ada jaringan. Jadi sinyalnya harus di restart dulu dengan menekan tombol airplane mode, lalu dinonaktifkan lagi airplane mode-nya, baru jaringannya stabil lagi. Dan ini sering banget. Jadi kadang jengkel aja ya, masalah basic tentang sinyal kok masih aja ada di iPhone terbaru. Selebihnya saya nggak ada komplain dengan iPhone 14 Pro Max saya. Oh iya, bagi kalian yang mau beli iPhone 14 Pro atau Pro Max di Tokopedia, harga iPhone 14 Pro dan Pro Max itu di kisaran harga 17 jutaan untuk yang varian Pro memori terendah. Sedangkan yang Pro Max itu di harga mulai dari 19 jutaan. Jadi tetap lebih hemat ya kalau kita belinya di Tokopedia. Dan kalau kalian ada niatan mau beli iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, atau 14 Pro Max, kalian bisa cek link pelapak Tokopedia terpercaya yang sudah saya taruh di deskripsi. Siapa tahu cocok dengan harganya, dan bisa langsung check out barangnya. Jadi gimana? Masih mau nunggu iPhone 15 Pro, atau beli iPhone 14 Pro aja? Jangan lupa cek link harga iPhone di bawah ya. Kali aja pas kalian cek harganya sudah turun jauh, atau lagi ada promo. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.